Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi Aliana, calon guru penggerak Angkatan 9, SMP Negeri 7 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, antara pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu hanyalah sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan namun masih buram. Untuk itu, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya sejak lahir. Tentunya, anak sebagai individu berbeda dan juga unik. Dan tentunya juga setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, tentunya kita harus memunculkan dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Sebagai guru, harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan berbagai perbedaan karakteristik di antara mereka. Untuk melakukan pembelajaran, terlebih dahulu tentunya kita sebagai pendidik harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar, dan seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga tentunya guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Agar siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimilikinya, tentunya kita sebagai pendidik harus menerapkan pembelajaran yang filosofi sesuai dengan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Bahwa sebagai seorang guru, kita harus memberikan keteladanan, membangun semangat, dan juga memberikan dorongan kepada siswa. Harapan saya yang dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas, bahwa saya sebagai pendidik haruslah menjadi pendidik yang bisa memfasilitasi kebutuhan anak didik saya. Membuat sistem pembelajaran yang menarik sehingga membuat mereka nyaman dalam pembelajaran. Pembelajaran kita ciptakan dengan tidak membosankan siswa dan tentunya dengan mengakomodir semua kebutuhan siswa. Gambaran proses pembelajaran ini tentunya kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menghamba pada siswa, yang artinya bahwa segala bentuk tuntunan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor potensi dirinya, tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mewujudkan merdeka belajar.
dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Harapan yang dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk siswa. Siswa bisa bebas memilih apa yang mereka sukai dalam konteks yang berguna untuk masa depan mereka. Tidak memaksakan atau menambah beban dengan materi-materi yang memang tidak mereka sukai. Dan peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk itu, siswa perlu memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Juga harus memiliki budi pekerti yang luhur. Pembelajaran janganlah berpusat kepada guru atau teacher center. Di sini, murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Inilah beberapa contoh kegiatan yang berpusat kepada siswa yang di sekolah kami telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang tentunya berpihak kepada siswa, bukan lagi kepada guru. Di antaranya adalah sekolah sudah memfasilitasi berbagai program kegiatan yang dapat meningkatkan minat dan bakat siswa, salah satunya dengan memberikan program ekstrakurikuler yang kita angkat sebagai bagian dari minat dan bakat anak yang perlu dikembangkan di dalam bidang-bidang tertentu yang memang anak-anak punyai. Misalnya, seni tari tradisional, English Club, kemudian juga dengan selalu melaksanakan pembiasaan program Jumat Rohis. Tak lupa juga kita sudah melaksanakan kegiatan literasi yang mana kemampuan anak dalam membaca dan mengapresiasi karya buku bisa kita kembangkan melalui kegiatan literasi ini. Selain itu juga berbagai kegiatan belajar yang bervariasi dan inovatif. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid tentunya tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh kami sebagai pendidik. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Juga kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana tantangan tersebut harus kita pecahkan? Tentunya kita harus mencari solusi yang tepat agar dapat terciptanya pendidikan yang berpusat pada murid. Solusi yang kami ambil adalah dalam pembelajaran, guru sudah mampu menggunakan metode, cara, strategi pembelajaran yang bervariatif agar murid nyaman saat berada di kelas. Solusi yang lain adalah dengan cara guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan
dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Dengan demikian, kita tentunya sebagai pendidik haruslah menjadi pendidik yang senantiasa mampu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.